Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di konten opini kita, opini mahasiswa. Udah lama sekali kita nggak bikin konten opini kita, opini mahasiswa. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, selalu spesial di konten kita ini. Maka dari itu, baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung memperkenalkan tamu kita pada malam hari ini. Ya. Kita kedatangan tamu, mungkin bisa perkenalkan nama, asal, terus jurusan, karena ini konten mahasiswa. Oke. Beliau juga masih mahasiswa. Oke, betul. Terus. Bisa dikit dong. Oke, siap. Sorry nih yang punya akun jadinya disuruh. Disusul. Oke. Tak apa. Karena mungkin ini, ya perkenalkan dulu. Oke, halo. Panggilannya siapa nih? Halo sobat muda. Gitu ya. Halo sobat mahasiswa. Sobat mahasiswa. Oke. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Jauhari Amrullah. Saya adalah mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional. Angkatannya nggak usah disebut. Nggak usah sebut. Universitas juga nggak usah. Universitasnya juga nggak usah. Oke. Yang penting beliau jurusan Ilmu Hubungan Internasional, International Relations. asalnya dari mana? Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Siap. Oke. Kalau boleh tahu sedikit kesibukannya apa sekarang? Oke, saya sekarang bisnis gitu ya. Bisnis? Sembari jadi mahasiswa saya juga berbisnis gitu ya. Berbisnis. Oh, sembari. Ditanya juga nggak bisnisnya apa? Iya, silakan. Oke, saya bisnis di jasa rental alat gunung. Jadi namanya Lumbung Adventure. Oke. Jadi ya sekaligus menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ketika belajar di HI khususnya terkait dengan ekologi ya. Etika ekologis lah ya. Jadi sembari berbisnis di rental alat gunung, saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan platform edukasi buat teman-teman pegiat alam gitu ya, melalui Instagramnya Lumbung Adventure. Oke, mungkin teman-teman setelah ini bisa langsung cek Instagramnya. Saya kasih link di deskripsi di bawah. Oke. Auto follow back. Langsung callback. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak di callback, nanti bisa kasih tahu saya. Langsung DM aja protes. Langsung DM, bisa langsung DM. DM aja. Bisa langsung DM, Mas. Boleh langsung. Oke. Kita asalnya dari mana? Dari Lombok. Oke, Iya. kita panggilnya Ton aja. Karena di sini juga sahabat Semeton juga banyak. Oh gitu. Sahabat Semeton. Jadi banyak nih viewers juga anak-anak Lombok. Iya, banyak sih, Sip, lumayan. mantap. Lumayan. Oke, Semeton jadinya sip. Teman-teman juga sudah tahu sebutan Semeton. Jadi saya sering juga memberikan penjelasan terkait apa arti Semeton, ya, Oke. saudara. Oke. Kalau boleh tahu apa yang paling dasar aja deh, apa aja yang dipelajari di hubungan internasional itu? Mungkin banyak teman-teman juga yang pengen masuk HI. Oke. Kalau misalnya kalian mau masuk HI, kayaknya penting juga nih buat tahu gitu ya. HI itu sebenarnya belajar apa sih? Jadi secara sederhananya HI itu adalah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang dinamika internasional. Nah, jadi yang dari hubungan antar negara, kemudian masyarakat transnasional itu masuk dalam kajian ilmu hubungan internasional. Jadi sederhananya lagi, segala hal yang berkaitan di dunia internasional, baik itu antar negara, pemerintah ke pemerintah, masyarakat dengan masyarakat satu negara dengan negara yang lain, itu sudah termasuk ke dalam kajian ilmu hubungan internasional. Oke, itu ya teman-teman yang secara basic dasar yang dipelajari di hubungan internasional. Mungkin untuk teman-teman yang lebih dasar lagi mungkin bisa dijelaskan untuk masuk di hubungan internasional ini apa aja mungkin yang dipersiapkan, kayak misalkan bahasa Inggris atau apa gitu? Oke. Ada. Pertama, karena kan ilmu hubungan internasional ini adalah salah satu bidang ilmu di social humaniora studies gitu ya. Jadi studi sosial humaniora. Jadi untuk persiapannya sebenarnya hanya willingness saja. Kemauan yang tinggi, artinya ada ketertarikan begitu untuk membahas isu-isu politik internasional. Karena ketika kita tadi membahas, saya mengatakan tadi ketika
belajar hubungan internasional itu adalah ketika kita mempelajari dinamika antar satu negara dengan negara lain, artinya itu nanti akan masuk ke ranah politik gitu ya, politik internasional. Jadi ada ketertarikan di bidang itu. Jadi paling nggak willingness yang paling dasar. Kalau bahasa Inggris atau bahasa yang lain itu kemudian itu penting, tapi bisa berkembang juga setelah masuk di HI. Oke, mungkin lebih ke saya tarik kesimpulan yang di awal, ketertarikan gitu, teman-teman bisa jadikan ketertarikan sebagai modal awal. Betul. Untuk benar-benar bukan hanya di HI tapi di semua jurusan. Semua jurusan. Ya. Okay. Tapi kalau dia di HI ya Anda punya ketertarikan yang spesifik pada bidang sosial dan politik gitu lah, internasional khususnya. Oke. Untuk dan Semeton ini sudah lumayan lama di HI, maksudnya udah semester agak tinggi lah. Jangan disebutin semester. Iya, agak tinggi. Jadi kurang lebih dinamika di HI Semeton ini sudah tahu seperti itu. Nah, saya minta mungkin teman-teman juga pengen tahu dinamika ketika belajar di HI itu bagaimana. Jadi tidak salah saya mengundang Semeton ini untuk memberikan penjelasan ke teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa sharing banyak lah. Oke, dinamika maksudnya di sini artinya tantangannya ya, lebih spesifik. Kalau misalnya kita ngomong tantangan di HI itu pertama karena memang tantangan ketika kita belajar di HI itu adalah karena kita tuh harus up to date, dan yang namanya up to date kita tuh nggak boleh ketinggalan isu-isu terkini, karena sejatinya belajar ilmu hubungan internasional itu adalah kita belajar tentang perkembangan khususnya di dunia internasional. Jadi perkembangannya seperti apa, dan kita juga harus bisa menganalisa kira-kira dampak dari satu kebijakan negara. Misalnya satu negara memutuskan hubungan diplomatik dengan negara lain, dampaknya apa secara ekonomi, secara keamanan apa, karena itu nanti akan berefek atau berdampak kepada negara lain juga. Jadi selain harus up to date, kita juga harus rajin-rajin membaca gitu loh. Rajin-rajin membaca kalau di ilmu hubungan internasional, baik naskah-naskah lama, artinya buku-buku HI yang konvensional, atau artikel-artikel terbaru, baik itu dari jurnal, berita, dan lain sebagainya. Gitu sih. Memang kita harus banyak-banyak membaca juga. Iya. Tidak hanya HI, tapi betul menurut saya juga dari kan saya ilmu pemerintahan, memang perlu banyak baca seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya terkait di hubungan internasional itu, karena kita kan kontennya opini mahasiswa. Jadi sebenarnya di konten ini Semeton ngawak aja. Iya benar, bisa. Kita yang penting mengatasnamakan mahasiswa bisa aja gitu kan. Untuk yang HI sendiri, saya tertarik karena saya juga tertarik dengan HI jujur, karena memang di awal juga sempat diarahkan sambil minum nggak apa-apa. Jadi di HI itu saya pikir full English pertama awal, basic awal yang saya pikir. Apakah di HI itu benar full English? Kalau full English sih tidak, tapi kita harus terbiasa dengan naskah-naskah berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Inggris semua tidak tentunya ya, karena memang ada proses transliterasi di sana. Ada pengalih bahasaan, tentu dari jurnal-jurnal internasional dan sebagainya yang memang mengharuskan menggunakan bahasa Inggris, ya kita harus belajar bahasa Inggris. Dan lebih banyak memang kalau misalnya kita mau belajar lebih komprehensif, ya otomatis ya harus terbiasa dengan artikel-artikel berbahasa Inggris. Dan juga berita-berita internasional kan kita juga bisa lebih variatif mendapatkannya apabila kita membacanya juga dari berbagai macam sumber. Ya, sumber itu bukan hanya berita nasional tapi juga berita internasional. CNN, Fox News dan sebagainya itu, CNBC kalau dari ekonominya, kemudian Al Jazeera yang Timur Tengahnya. Jadi ya banyak lah. Kalau misalnya kita mau istilahnya menjabarkan semuanya, apakah kemudian harus full English atau tidak? Tentu jawabannya tidak. Tapi mengenai kompetensi berbahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Itu kayaknya buat mahasiswa itu harus, walaupun untuk masuknya tadi nggak mesti harus bisa bahasa Inggris, tapi dalam prosesnya kita diharuskan untuk bisa setidaknya paham begitu. Oke. Mungkin selanjutnya
Assalamualaikum.